Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jejang Juandi. Saya dari kelas 1G PJKR. Di sini saya akan menjelaskan dasar struktur dan fungsional sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional dari semua organisme hidup. Sel merupakan bagian penyusun tubuh manusia. Sel tubuh manusia dewasa terdiri dari kurang lebih 75 triliun sel. Setiap tipe sel memiliki fungsi khusus tertentu, kurang lebih 200 tipe sel dalam tubuh manusia. Karakteristik umum dari sel. Pertama, melaksanakan fungsi umum untuk mempertahankan kehidupan dibagi menjadi 4. Yang pertama, mendapatkan nutrisi dan material lain dari cairan di sekitarnya. Ada molekul sumber tenaga, O2, bahan penyusun, mineral, dan lain-lainnya. Kedua, mengeluarkan zat sisa. Ada urea dari nitrogen, CO2, sampah metabolisme. Yang ketiga, mempertahankan bentuk dan integritas. Ada ukuran dan bentuk berhubungan dengan fungsinya. Yang keempat, perkembangbiakan sel. Ada mitosis atau tumbuh dan perbaikan. Meiosis, pembentukan sel kelamin. Studi mengenai sel. Histologi atau studi tentang sel. Ada anatomi mikroskopis, dibagi menjadi 2. Sel-sel yang dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Yang kedua, struktur subseluler dapat diamati dengan mikroskop elektron. Selanjutnya, satuan ukuran atau mikrometer M. RBC bagi 7 kurang 8 mm. Ini adalah gambar struktur sel. Bagian-bagian sel. Ada membran sel atau plasma membran, ada sitoplasma. Sitoplasma dibagi menjadi 2, yaitu sitosol dan organel. Organel dibagi lagi menjadi 2. Ada organel membranosa, organel non-membranosa. Yang ketiga, nukleus atau inti sel. Membran plasma sel. Ini adalah gambarnya dan batas dengan dunia luar sel. Membran plasma memisahkan isi bagian dalam sel dengan material luar sel. Sitoplasma. Istilah umum untuk segala isi sel yang terletak antara membran plasma dan nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel yaitu pusat kontrol dari sel. Mengontrol sintesis protein, itu mengarahkan karakteristik fungsional dan struktur sel. Komposisi membran plasma. Lipid atau lemak dibagi menjadi 3, yaitu fosfolipid, itu bagian kepala atau hidrofilik. Yang keduanya ekor atau hidrofobik. Yang ketiganya berbentuk lipid bilayer atau 2 lapisan. Yang kedua kolesterol. Yang ketiga glikolipid atau ada komponen karbohidrat. Komposisi membran plasma. Ada protein. Protein dibagi menjadi 4. Ada protein membran integral, protein membran perifer, ada beberapa bertindak sebagai enzim, saluran ion, dan reseptor. Yang keempat, glikoprotein. Ini adalah gambar dari struktur protein. Fungsi membran plasma, ada pembatas permeabel selektif, ada 2, nutrisi masuk atau zat sisa keluar. Kedua, komunikasi. 3, koneksi interselular. Yang keempat, pembatas fisik. Ada mekanisme transport lintas membran. Transport pasif, ada transport aktif, bulk transport, dan osmosis. Pasif transport atau tipes, ada tipes yang ada 4, yaitu pertama simple diffusion, solutes facilitated diffusion atau solutes bulk filtration solution, osmosis solvent. The movement of substances along a concentration gradient, ada Higgs law, atau ATP is not required. Cytoplasma, cytosol,
ada matriks atau material intraseluler. Yang kedua, berbeda-beda untuk tiap sel. Yang ketiga, kebanyakan air. Organel, struktur kompleks yang terorganisasi dan memiliki bentuk yang unik dan khusus. Tiap jenisnya memiliki fungsi tertentu bagi sel. Ada penting untuk aktivitas dan struktur normal sel. Organ membranosa itu meliputi pertama rektur endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma kasar ada 2, mengandung ribosom dan membuat protein untuk dikirim keluar sel. Retikulum endoplasma halus ada 2, tempat metabolisme lemak dan karbohidrat. Yang keduanya fungsi detoksifikasi. Ini adalah contohnya. Organel membranosa ada proksisom dibagi menjadi 3, vesikel yang terbentuk dari RE kasar. Yang kedua, menggunakan oksigen untuk detoksifikasi diperantarai oleh enzim-enzim khusus. Paling banyak terdapat di sel hati. Ini contoh gambarnya. Organel membranosa ada aparatur Golgi dibagi menjadi 3, modifikasi, menyimpan dan memilih material dari RE kasar. Yang kedua, daerah penerima atau cisves, daerah pengirim atau transverse. Kedua, menghasilkan lisosom. Ada dibagi menjadi 2. Otofagi atau menyingkirkan organel yang telah tua. Ada otolisis atau destruksi sel. Ini contoh-contohnya modifikasi. Mitokondria. Mitokondria adalah organel yang dengan membran ganda. Dua, menghasilkan banyak ATP. Disebut sebagai pembangkit energi. Ini contoh. Organel non-membranosa. Pertama, tidak terbuat dari membran. Yang kedua, biasanya terbuat dari protein. Meliputi ribosom yang bebas dan yang terikat. Yang kedua, sitoskeleton dibagi menjadi 3, ada mikrofilamen, ada serabut intermediat, ada mikrotubulus. Yang ketiganya sentrosom. Ribosom ada garuna kecil dan padat. Bagi 2, ada protein dan RNA. Yang kedua, tempat sintesa protein. Ketiga, tiap ribosom memiliki subunit kecil dan besar. Dibagi 1, subunit kecil berukuran setengah dari subunit yang besar. Ini contohnya. Sitoskeleton. Pertama, terbuat dari lembaran protein. Kedua, membantu membentuk sel. Ketiga, koordinasi pergerakan seluler. 4, kategori dibagi menjadi 3, mikrofilamen, filamen intermediat, dan mikrotubulus. Ini contoh gambarnya. Organel non-membranosa ada sentriol dan sentrosom. Sentrosom dibagi menjadi 2, area dekat dengan nukleus. Kedua, tempat pengionisasian mikrotubulus. Ada sentriol atau sepasang. Ada 3, pertama di dalam sentrosom. Yang kedua, 9 set triplet mikrotubulus. Yang ketiga, penting dalam pembelahan sel. Ini contohnya. Mikrofilia, silia, dan flagel. Tambahan yang keluar dari permukaan beberapa jenis sel. Mikrofilia, 1, penting, perpanjangan sitoplasmik. 2, untuk absorpsi. Silia biasanya dalam jumlah banyak.
bekerja bersama untuk memindahkan material atau cairan pada permukaan sel. Ketiga, flagel. Lebih panjang dari silia, biasanya tampil sebagai tambahan tunggal atau menggerakkan sel. Ini contohnya. Nukleus, pusat kontrol aktivitas seluler, biasanya merupakan struktur terbesar di dalam sel. Biasanya tampil sebagai struktur oval atau bulat yang tunggal. Ini contohnya. Nukleus biasanya diselimuti membran ganda yang disebut amplop nukleus atau nuclear envelope. Kedua, nuclear envelope ada mengontrol keluar dan masuknya material antara nukleus dan sitoplasma. Nukleus atau anak inti. Nukleus sel dapat memiliki satu atau lebih nukleoli. Nukleoli yaitu bertanggung jawab membentuk ribodom, kromatin, dan DNA. DNA adalah material genetik yang terdapat di dalam nukleus. Ada 3, yaitu DNA adalah polimer nukleotida atau gula, fosfat, dan basa nitrogen. 2, untai ganda. Yang ketiga, kromatin. Kromatin ada untain DNA dan protein histon. Ini contoh. Kromosom. Kromosom adalah material genetik dalam level paling terorganisir. Tiap kromosom mengatur sebuah molekul DNA yang sangat panjang dan protein-protein lain yang berhubungan. Kromosom hanya tampak bila sel sedang akan membelah. Siklus sel. Siklus hidup sel disebut siklus sel. Sel yang baru harus dibentuk secara berkelanjutan agar organisme dapat tumbuh dan mengganti sel-sel yang rusak. Contohnya.